Oke, kita langsung masuk aja ya. Hubungan media sama demokrasi, ini tuh krusial banget ya, tapi sekaligus rumitnya minta ampun. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng gimana sih seharusnya hubungan ini berjalan, dan apa yang terjadi kalau idealisme itu berbenturan sama realitas kekuasaan dan, ya, uang? Nah, ini dia pertanyaan intinya, pertanyaan besarnya. Berita yang kita baca, yang kita tonton tiap hari itu sebetulnya lagi nguatin demokrasi atau jangan-jangan tanpa kita sadar malah lagi ngerusak. Ini taruhannya gede banget loh. Oke, sebelum kita ngomongin masalah-masalahnya, penting banget nih kita paham fondasinya dulu. Kenapa sih sebuah demokrasi yang sehat itu mutlak butuh banget media yang bebas dan independen? Apa alasannya? Yuk kita mulai dari yang paling dasar, demokrasi. Artinya kan kekuasaan di tangan rakyat ya. Tapi ini bukan sekedar nyoblos pas pemilu loh. Demokrasi itu sebuah sistem utuh yang ngejamin hak-hak kita, partisipasi kita, dan yang paling penting dari semuanya, mastiin kalau yang lagi berkuasa itu bisa kita minta pertanggungjawabannya. Dari semua pilar ini, coba deh perhatiin poin yang di bold. Sumber informasi alternatif. Ini kunci banget. Menurut ilmuwan politik Robert Dahl, pilar-pilar lain itu penting jelas. Tapi coba bayangin, kalau nggak ada sumber info selain dari pemerintah, gimana caranya kita sebagai warga bisa bikin keputusan yang benar? Demokrasi itu nggak bisa jalan kalau gelap-gelapan, kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, karena perannya yang super vital inilah, media sering banget dapat julukan pilar keempat. Coba deh bayangin, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, terus ada media. Tugasnya apa? Jadi semacam anjing penjaga publik, yang kerjanya menggonggong dan ngawasin tiga pilar lainnya biar mereka nggak macam-macam atau salah gunakan kekuasaan. Oke, kalau gitu, apa aja sih tugas-tugas idealnya media di negara demokrasi? Para ahli bilang setidaknya ada 4 fungsi inti yang harus dijalankan. Jadi, menurut pakar komunikasi Dennis McQuail, tugasnya ada 4. Pertama, jadi pemberi informasi, yang ngasih kita fakta-fakta aja. Kedua, sebagai penafsir, ngebantu kita ngerti kenapanya. Apa sih makna di balik sebuah peristiwa? Ketiga, nah ini dia, anjing penjaga. Tugasnya investigasi, bongkar-bongkar kasus. Dan yang terakhir, jadi forum publik. Nyediain tempat buat orang-orang berdebat dan tukar pikiran secara sehat. Mau lihat contoh paling keren dari fungsi anjing penjaga ini? Jawabannya, skandal Watergate di Amerika. Cuma dari investigasi 2 jurnalis loh, bisa kebongkar skandal segede itu. Sampai-sampai presidennya harus mundur dari jabatan. Nah, itu dia kekuatan media di puncaknya. Oke, tapi itu tadi kan idealnya ya, cerita indahnya. Sekarang, yuk kita balik ke realitas. Gimana jadinya kalau media yang katanya harus melayani publik, itu ternyata juga harus cari untung, harus mikirin profit, dan di saat yang sama dapat tekanan dari para politisi. Nah, disinilah letak dilema besarnya. Di satu sisi, idealnya media itu kayak pasar bebas buat ide-ide. Tapi di sisi lain, kita nggak bisa lupa, media itu juga industri, yang nasibnya dibentuk sama kepentingan si pemilik modal dan para pengiklan besar. Benturan antara dua hal inilah yang jadi sumber banyak masalah. Pandangan kritis ini dirangkum dengan pas banget sama Noam Chomsky. Maksud dari kutipannya itu kira-kira gini. Bisa jadi kebebasan pers yang kita bangga-banggakan itu cuma ilusi. Kita ngerasa dapat banyak informasi, padahal informasi yang sampai ke kita itu sebetulnya udah disaring habis-habisan. Menurut Chomsky dan Herman dalam model propagandanya, berita yang sampai ke kita itu udah lewat 5 filter atau saringan raksasa. Saringan ini apa aja? Ya mulai dari siapa sih yang punya medianya, terus siapa yang pasang iklan di situ, siapa narasumber utamanya, sampai ke tekanan politik dan ideologi apa yang lagi kuat di masyarakat. Semua filter ini bareng-bareng ngebentuk apa yang akhirnya kita sebut berita. Dan seakan-akan semua itu belum cukup rumit, tiba-tiba datanglah internet. Dan boom, semuanya berubah total. Landscape media dirombak habis-habisan. Yuk kita lihat tantangan baru apa yang dibawa sama era digital ini. Nah, era digital ini ngebawa fenomena yang bahaya banget. Yang pertama, ruang gema atau echo chamber. Ini kondisi di mana kita ya cuma dengerin suara-suara yang setuju sama kita aja, yang isinya cuma negasin lagi apa yang udah kita percaya. Lanjut, masalah kedua, disinformasi. Dan ini beda ya sama sekedar berita salah. Disinformasi itu informasi bohong yang sengaja dibuat dan disebar. Tujuannya apa? Buat nipu, buat memanipulasi kita, dan buat bikin kekacauan. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa. Kendali algoritma. Tanpa kita sadar, program komputer di medsos dan mesin pencari itu diam-diam jadi kurator berita kita. Mereka yang milih apa yang kita lihat.
Dan seringnya, yang diprioritasin itu bukan konten yang paling akurat, tapi yang paling bikin kita emosi. Gabungan dari semua ini, ruang gema, disinformasi, algoritma, akhirnya menciptakan apa yang para ahli sebut sistem media hibrid. Dan efeknya nyata banget di sekitar kita. Kita makin terkurung di gelembung informasi kita masing-masing. Hoaks nyebar lebih cepat dari api. Dan ujung-ujungnya, masyarakat jadi makin terpecah belah. Oke, jadi setelah kita lihat semua kerumitan ini ya, ada idealisme, terus ada benturan sama realitas ekonomi dan politik, ditambah lagi hantaman dari disrupsi digital, pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana nasib si anjing penjaga demokrasi ini ke depannya? Jadi, pada dasarnya inilah dua wajah media yang selalu berantem satu sama lain. Di satu sisi ada wajah idealnya, independen, objektif, jadi anjing penjaga yang galak buat publik. Tapi di sisi lain ada wajah realitasnya, yang pahit. Bisa dipengaruhi kepentingan, jadi partisan, dan malah jadi arena buat bikin kita makin terbelah. Pertarungan antara dua wajah inilah yang, suka nggak suka, nentuin seberapa sehat demokrasi kita. Dan pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan penting buat kita semua, buat Anda dan saya. Kita semua setuju, si anjing penjaga ini harus independen, biar kerjanya benar. Tapi, di tengah semua tekanan ini, siapa yang bisa kita percaya buat megang talinya? Buat mastiin dia tetap bebas dan kerja buat kita, buat publik? Mungkin, jawabannya harus dimulai dari kita sendiri, dengan jadi pembaca dan penonton berita yang jauh lebih cerdas dan kritis.